Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat YouTube, kembali lagi di channel Dunia Kelinci. Jadi di video kali ini saya ingin memperlihatkan kandang keparan saya, yaitu kandang keparan kelinci lokal ya sob ya. Nah ini dia. Nah itu kandang mini ataupun kandang kecil, gunanya untuk hanya sekedar dia si kelinci ini kalau memang mau lahiran ya kita siapkan di situ, nanti dia masuk sendiri ya. Kalau enggak dia biasanya gali-gali tanah sob. Nah dikarenakan posisinya sekarang lagi gerimis ataupun hujan di luar sana, nah jadi keparan ini menggunakan atap ya sob ya. Untuk video-video saya sebelumnya saya menggunakan keparan di luar yang tidak ada atapnya, dikarenakan sekarang lagi musim hujan ya, terpaksa kita beralih ke yang ada atapnya. Nah ini dia, tadinya 4 ekor, 3 betina 1 jantan. Yang di sana jantan, yang ini betinanya 2 nih. Tuh. Nah satunya itu dia selalu menghindar dari yang lain dan selalu menggali tanah, dan ketika memang tanahnya keras nggak bisa digali, cari-cari tanah yang memang bisa digali, dan dia juga berusaha untuk kabur dari keparan ini, dari kandang ini. Nah otomatis biasanya kelinci yang seperti itu dia lagi mengandung janin yang sudah tua. Jadi si kelinci pasti memisahkan diri sob kalau sudah mengandung ataupun lagi mengandung gitu. Pasti dia memisahkan diri, cari tempat yang aman gitu kan, untuk dia membuat sarang. Nah itu sih makanya kemarin saya ambil, saya pisahkan, saya taruh di kandang yang tertutup. Nah kita tunggu saja nanti beberapa minggu ataupun beberapa hari, ya moga aja bisa beranak ataupun sudah lahiran. Nah di kesempatan video kali ini saya ingin memperlihatkan bahwa saya ingin berbagi. Jadi walaupun kalian punya kelinci gitu kan, sistem kandang, punya kandangnya. Jadi contohnya dari kelinci satu pasang cuman 2 ekor gitu, 1 betina 1 jantan. Kalian ingin memperbanyak gitu kelincinya, ya salah satunya ya kalian harus punya sistem kandang umbaran atau keparan sob. Jadi dikepar, diumbar seperti ini biar si kelinci lebih sehat, lebih banyak gerak gitu kan. Terus dari segi pokoknya dari segi segala-galanya lah gitu. Jadi untuk sistem perkawinannya juga emang dari si betinanya itu yang ngasih ke si pejantan, dan si pejantan juga yang memang lagi pengen ataupun pengen gitu. Biasanya kalau si pejantan pengen, si betina yang nggak mau gitu. Nah tapi dengan sistem seperti ini kalian lebih mudah, lebih gampang, dan lebih mendominasi, memperbanyak anakan gitu. Yang biasanya contoh kalian punya sepasang tapi anakannya terkadang 4 ekor ataupun 5 ekor. Kalau pakai sistem keparan atau umbaran seperti ini biasanya mendominasi si anakan lebih banyak sob. Entah itu 6 ekor, 8 ekor ataupun 7 ekor. Nah terus di sini juga, nah itu biasanya si betina birahi itu. Cuman si jantan itu lagi nggak mau dia, soalnya si yang selain putih tuh, itu yang tadi yang ngejar-ngejar itu betina juga itu kan, sebenarnya lagi birahi, tapi si pejantan kenapa kali nanti kita kasih daun kemangi sob ya, biar sama-sama birahi, biar bisa kawin. Ini kemarin kalau nggak salah di video saya yang ini nih, yang indukan ini kemarin sudah lahiran 6 ekor, anaknya sudah terjual semua alhamdulillah. Nah makanya saya kepar seperti ini, diumbar biar
dikawin lagi. Sebenarnya sih kemarin sudah sempat dikawin selama ketika lahiran 3 hari langsung saya kawinkan dan berhasil gitu. Nah di sini juga saya ingin berbagi tips. Biasanya ya kalau kelinci gitu kan dalam kandang ataupun dikepar biasanya hijauannya tidak habis. Nah kalau ini habis total sob ya. Tuh, mungkin ada sisa-sisa yang udah layu yang keinjak dan itunya pun tempatnya pun banyak kotoran si kelinci gitu. Nah biasanya, tapi di sini kenapa saya menggunakan palet? Dikarenakan si kelinci itu terkadang kalau lagi makan hijauan, makan sambil buang kotoran, sambil buang namanya air kencing sob. Jadi ketika dibuang kotoran buat air kencing, biasanya si kelinci nggak mau makan lagi. Nah makanya di sini saya menggunakan palet. Gunanya apa? Fungsinya apa? Di sini fungsi palet itu adalah ketika si kelinci itu ngencingin ataupun sambil berak ya sob ya. Nah itu si kotorannya itu ke bawah ataupun si air kencingnya itu ke bawah. Dan biasanya setelah dia makan, dia istirahat ataupun dia ke mana lari-lari ya, nanti si itunya juga kering. Nah, ketika sudah kering mesti dimakan lagi sob. Makanya dia kondisinya habis seperti ini. Mungkin bekas potongan-potongan si kelinci itu ke bawah gitu. Nah sekarang kita kasih makan secukupnya saja sampai sore hari ya, karena di sini saya masih punya 1,5 karungnya. Makanya kita kasih makannya hijauan sob ya. Di sini saya menggunakan hijauan bebas apa saja, yang penting hijauan yang dekat rumput, entah itu dedaunan, entah itu rumput kita kasih. Nah tapi sebelumnya itu, sebelum kalian taruh lagi, tampung lagi ataupun di padatkan lagi hijauannya di atas palet itu, alangkah baiknya kalian bersihkan terlebih dahulu. Nah dibersihkan, dibuang sisa-sisanya itu, baru kalian kasih lagi yang baru. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Nah saya mau bersihkan dulu kandang keparanya. Cukup bersihkan yang area hijauan saja, area yang untuk dikasih hijauan ya. Oke sobat YouTube, tadi saya jeda dulu videonya karena saya bersihkan dulu kandangnya agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Nih ini dia udah saya bersihkan. Nah jadi seperti ini udah cukup lumayan ya sob ya. Udah, menurut saya udah cukup lumayan bersih. Ini tanah bukan coran ya. Nah itu dia kelinci-kelinci saya. Nah mari kita kasih makan untuk porsi dari sekarang sampai ke sore hari. Nah, saya biasanya ngasih makan 3 kepalan tangan ya. Kalau untuk porsi 3 ekor, kemarin 4 ekor, 3 betina 1 jantan, jadi 4 kepal tangan. Soalnya kalau dalam kandang saya biasanya ngasihnya 1 kepal tangan untuk 1 ekor. Itu pun dari pagi sampai ke sore hari. Nah, untuk sore harinya saya lanjut lagi jam 5 sore biasanya, kalau nggak jam setengah 6 ataupun jam 6 biasanya kalau lupa ya. Kita kasih tetap yaitu 2 kepalan itu nyampe untuk pagi, karena si kelinci ini lebih aktif di malam hari daripada di siang ataupun di pagi sampai ke siang ataupun ke sore hari ya. Artinya lebih aktif
di malam hari daripada pada siang hari sob. Lebih banyak makannya di malam hari sih. Kalau ini dia lapar makan, sisanya ya rebahan gitu sob, diem. Nah gini, ini saja mungkin informasi dari saya ya. Untuk tipsnya, biasanya ada yang nanya, Kak, kelinci saya selalu anaknya sedikit. Coba cara ini mudah-mudahan bisa lahiran kelinci lokalnya 6 ekor ataupun 7 ekor sob ya. Karena standarnya sih biasanya ya, saya paling banyak itu pernah ngalamin yang namanya 9 ekor itu, selebihnya belum. Kalau 10 ekor belum. Itu kemarin pernah 9 ekor lahiran, dan kebetulan saya pun kalau nggak salah pertama kali ngurus anakan dari 2 ekor. Kalau lihat dari video-video ini ataupun channel ini dibangun, kalau tidak salah baru 4 bulan sob. Lihat saja video-video saya pertama itu 3 bulan yang lalu kalau tidak salah. Berarti saya baru 4 atau 5 bulan untuk budidaya kelinci ini sob ya. Oke, mungkin itu saja, dikarenakan saya juga harus ngasih makan kelinci yang lainnya yang di kandang sob ya. Jadi seperti ini aja. Contohnya yang ini udah pernah lahiran nih. Ini pernah lahiran. Nah, sisanya kepar sama pejantan gitu untuk proses perkawinan. Ada yang lebih simpel, masukkan pejantan ke kandang betina nanti juga kawin. Itu lebih simpel. Tapi kalau contohnya ini saya hanya ingin berbagi tips karena sistem keparan ini mendominasi anakan lebih banyak daripada sistem kandangan sob. Tapi tetap kita harus punya kandangnya, dikarenakan untuk si kelinci ini lahiran ataupun mengasuh anaknya sampai disapih ya kan, sampai siap untuk dipisah sama indukannya, itu harus dalam kandang. Kalau saya taruh di keparan ini ya mungkin satu bakal hilang, yaitu sama tikus kecil ataupun tikus besar ya sob ya. Ya kalau di sini sebutnya berit. Nah itu lebih kejam karena dia pemangsa hewan juga, kayak anak ayam, anak bebek. Kalau ini juga tetap dimakan sama dia, apalagi anak kelinci. Anak kelinci itu bener-bener dia lebih suka, walaupun kelihatannya satu jenis sama dia, tapi tetap dia pemangsa. Jadi lebih baik taruh dalam kandang. Ini juga kalau ada salah satu yang memang curi-curi kesempatan buat kabur gitu kan, buat nyebrang pembatas, ataupun dia lebih senang gali lubang, terpaksa saya ambil, saya taruh dalam kandang. Tinggal kita tunggu seperti yang satunya. Nah mungkin itu aja sob ya informasinya. Seperti biasa di akhir video, yang baru berkunjung silakan untuk subscribe ke channel ini, karena saya masih membutuhkan subscribe. Yang belum like, tolong di like videonya supaya bisa berkembang, bisa meluas, bisa membantu bagi kalian yang punya kelinci ataupun yang baru lihat dan hobi dan ingin minat membeli kelinci, ya silakan terus gali. Dan saya tidak lupa untuk komentari video ini sob ya, ataupun ada yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan ilmu, atau om ataupun kak, bagusnya kelinci lokal tuh seperti ini. Kelinci lokal tuh kalau dikepar tidak mendominasi anakan banyak, boleh kasih referensinya, kasih ininya, nanti saya ulas lagi, saya tanya-tanya lagi. Apa yang belum saya tahu nanti saya tanyakan juga ke senior saya ataupun ke yang lain yang ternak kelinci yang udah tahunan. Nanti saya juga banyak bertanya, dan setelah saya tahu dan paham tipsnya seperti apa, saya lakukan. Setelah saya lakukan ternyata sukses, ternyata bisa, ternyata bermanfaat juga, insya Allah saya share ke kalian ataupun saya upload videonya. Oke sob ya, mungkin itu aja, langsung saja kita tutup. Jika ada kekurangan kata ataupun
kata-kata yang menyinggung ataupun tidak enak didengar, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ternak kelinci Indonesia.